hadal kitab wa ahli sanadina ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya Allah ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil kulli wal walidil muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Muhammadun basharun laqal bashar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah khasyiin wal khasyiat pengajian kitab Nasaihul Ibad rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat zahir, nikmat batin yang telah kita terima. Saat ini kita mendapatkan anugerah besar dari Allah, mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berhadir di majlis ilmu dan zikir yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menarik berkah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menarik rahmat dan mudah-mudahan menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat, tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan latif atas yang telah kita baca bersama-sama ini mudah-mudahan menjadi pendinding dan pelindung kita dari segala macam bala, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan, dan menjadikan semua anak cucu keturunan kita dikelompokkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah bid wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ke atas lah. Kita mendapatkan sanad musalsal atau ijazah dari pengarang akan dua hadis kursi. Alasan beliau dengan diangkatnya atau dikemukakannya dua hadis kursi ini, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan keberkahan dua hadis kursi ini terus menjalar kepada anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, dan menjadikan asbab kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirah. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kita ke atas lagi lah. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ujar Allah, wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah ini apapun tindakannya, nah ini jadi ilmu yang manfaat lawan kita beretaan. Apapun tindakannya, jangan sampai kita berpersepsi bahwa ini kedzaliman Allah.
Tidak ada satupun yang bergerak dan berdiam di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Tidak ada setitik pun kezaliman Allah di tempat itu. Tidak ada. Karena Allah mengharamkan kezaliman. Jadi semua yang ada ini pun untuk kita umat Nabi Muhammad adalah karam dan judnya Allah. Apa karam itu? Kebaikan. Apa jud itu? Kemurahan Allah. Bukan keadilan. Kalau adil sakit kita masih. Kenapa? Karena bila kita berbuat dosa harus dibalas. Bila kita berbuat kesalahan harus mendapatkan balasan dari kesalahan itu. Sedangkan keadilan Tuhan tidak berlaku kepada kita. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini firman Allah yang artinya wallahu a'lam. Tidak ada yang menimpa kalian ma asabaka min musibatin, dari musibah apapun itu. Musibah kada berduit, musibah garing, musibah apapun bentuknya. Fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan kalian, kata Allah. Nah, andai kata dibalas Allah setiap perbuatan salah kita dengan siksaan, maka kita kada akan mungkin bisa berkumpul pada saat ini. Wa ya'fu an katsir, itu pun banyak nang kada dikirani Tuhan, dimaafkan Allah. Alhamdulillah. Nah ini, wahai hamba-hambaku, ujar Tuhan, aku mengharamkan kezaliman atas jatku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan kepada kalian pun aku meminta jangan sampai saling menzalimi. Karena kezaliman yang kalian lakukan kepada manusia pun Allah haramkan. Ini sama model kayak salawat. Allah kada menyuruh bubuhan kita nang beriman aja bersalawat. Allah pun bersalawat. Sama kezaliman ini. Ujar Imam Auza'i. Sidin mengutip dari seorang aulia Allah, Hisan bin Athiyah. Ujar Hisan bin Athiyah, yu'adzibullahu zalima bil-zalim. Allah akan mengadab orang yang zalim. Dengan apa Allah mengadab? Allah akan datangkan orang zalim kepadanya lagi. Jadi bila ada umpama si A ini nak berbuat zalim, Allah datangkan si B karena menzalimnya ulang. Jadi yu'adzibullahu adz-zalima bil-zalim. Jadi jangan kita ini hahahi melakukan kezaliman. Allah pasti akan utus orang yang zalim melawan kita. Diberantai terus deh. Sampai kapan? Tsumma yudkhiluhuma an-nara. Kemudian Allah memasukkan keduanya itu ke dalam api neraka. Ini kezaliman. Jadi orang yang zalim ini berpotensi karena ada taubatnya. Berpotensi karena ada taubatnya menurut mazhab Hisan bin Athiyah. Di ayat lain Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah kada akan memberikan hidayah kepada kelompok yang melakukan kezaliman. Jadi biar dihukum, biar dipenjara orang yang melakukan kezaliman ini karena mau ampihnya. Sampai kapan? Sampai ujar Hisan bin Athiyah, yudkhiluhuman nara, dan melakukan kezaliman dan melakukan kezaliman kepada orang zalim ini. Kedua-duanya kayak tak kumpul di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Dan jangan kita ini zalim. Maka ini macam-macam berita hoax, zalim isinya, bertetangga
bisa aja melakukan kezaliman. Nah, kalau tetangga ini nah menjalim tetangga nang saikok, si tetangga nang zalim ini kayaknya kada mati dulu, kada didatangkan Tuhan pulang orang nang menjalimnya. Jadi nang menjalim ini matinya kada taubat, nang menjalim si menjalim ini pun matinya kada taubat, supaya kayaknya terkumpulan ininya di dalam neraka. Ini menurut Hisan bin Atiyah dari Imam Al-Auza'i menceritakan itu. Nah makanya kita ini ya Allah, berlindung kita dari perlakuan zalim. Nah kalau merasa zalim itu bagus, merasa zalim bagus, dan ini adalah perjalanan para nabi, kayak Nabi Adam. Nabi Adam apa doa siden, Rabbana zalamna anfusana, bagus, merasa zalim. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh, bagus. Jadi perjalanan orang-orang yang suci itu selalu dirinya merasa zalim, tetapi bukan melakukan kezaliman. Nah, sekarang berbalik, orang yang melakukan kezaliman merasa suci. Nah, ini bukan perjalanan orang-orang suci. Mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni uhdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu hakikatnya adalah orang yang tersesat. Jadi kita ini berataan, namun berbicara hakikat sasat berataan. Sasat berataan. Jadi jangan kita bingung melihat orang itu nah. Sampai hari ini cucu ampat kada sing sembahyangan lagi. Itu memang hakikat kayaknya dalun. Illa man hadaituhu, kecuali orang itu keluar dari hakikat kesesatannya. Ada campur tangan hadi hidayah ya Allah. Nah, ya kita ini jadi minta berhimat di dalam sembahyang. Di Fatihah ada kada minta hidayah. Ihdinas. Duduk antara dua sujud ada kada minta hidayah. Wah dini. Dalam doa kunut ada kada minta hidayah. Allahumma hdini. Karena tanpa hidayah Allah kita ini apapun luput. Makanya burung itu jangan ada bakal tapi tetap kenyang. Kenapa? Karena terbangnya dalam hidayah Allah. Pasnya menuju samut, pasnya menuju makanan. Nah si kita ini kadang-kadang merasa punya kepintaran sehingga meninggalkan permohonan hidayah kepada Allah. Makanya ujar Allah, fastahduni uhdikum, cari hidayah ini. Bila ikam mau mencari, aku pasti memberi hidayah kepada kalian. Nah, ya kita hadir di pengajian kayak ini, nah, kita mencari hidayah naranya ini. Boleh jadi aja kita kada dapat ilmu pertemuan kali ini, tapi kita tak ada aja dapat hidayah Tuhan. Tatamu siapakah bapandiran cocok ramuannya sekalinya agar penyakit kita bisa. Siri hambang aja randam 3 buting tapakan ke pusat bisa. Atau hidayah kita ini dengan sendirinya diberi Allah di sini. Apa? Tak ada aja berpikir yang cemerlang sehingga kita ini bisa menemukan usaha yang halal, yang luas, yang barakah. Asal dengan catatan fastahduni, kita cari-cari hidayah Tuhan itu. Lewat apa mencari hidayah? Tidak ada jalan kecuali di tempat-tempat yang di situ terkumpul rahmat dan maghfirah Allah. Jangan kita ini malas. Apalagi ini jiran-jiran di sini lah. Apabila lagi kita hendak mau kumpulan mau bicara tip atas,
mengaji kitab inilah sampai tamat pulang kena, mudah-mudahan ditolong Tuhan, pasti ada syafaatnya, pasti ada syafaatnya. Nah kemudian ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu wahai hambaku adalah hakikatnya lapar, kecuali orang nak aku beri makan. Pastat'imuni ut'imkum. Cari makan dari Tuhan, aku pasti memberi makan kepada kalian. Makanya doa makan itu apa ya? Allahumma barik lana fima razak. Nah razak itu kemana kembalinya? Kepada Allah. Nang memberi aku rezeki inilah Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetapi makan aja nih, makan aja Nabi ajarkan supaya tetap kita berlindung waqina adzabannar, dari siksa api neraka. Yup ya. Karena apa sebab? Karena kebanyakan dari makanan ini unsur kemaksiatan. Dari konsumsi makanan ini yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Man akalal haram, ujar Nabi, asak jawarihuhu sya'am aba au kamakal. Bila makanannya ada yang haram, otomatis batang tubuhnya ini maksiat, handak atau kada. Makanya kalau kita ini ingat nama beri makan ini adalah Allah, masa Allah mau unjuki kita yang haram. Jadi pertanda makanan itu halal, ada muntung kita mengucap Allahumma barik lana fima razaqtana. Maka diandaki Nabi razaqtana, minimal bila kita berjamaah ada saikung membaca doa nih, banyak pihak makan di situ karena itu pasti halal. Karena kada mungkin orang ini berucap razaqtana sedang tak kembali ke Allah, Allah menyupali kita yang haram. Kada mungkin. Itu manfaatnya doa ini. Amunnya haram sampai 2 piring makan kedigatan doa itu. Jangan berdoa berbismillah luput. Ada lagi yang lebih ekstrim orang bahari bersahadat dulu nah. Kenapa jadi bersahadat? Ku sahadati aja sedih nasi nih. Kenapa gerang? Supaya bujur-bujur makan nih nasinya Islam. Oh, orang bahari. Ayo ya. Ada orang wayah ini mana berdiri makannya, mana tangan kiri, napinya handphone di tangan kanan. Makan. Bismillah kada cocok aja kalau banyak na buntak mesti ini. Nah ini yang penting belajar inilah kita. Belajar. Jangan kalah ya orang Nasrani. Orang Nasrani itu lihat aja. Nah ini beli anak makan nih ya. Dan kehebatan orang Nasrani ini pian hebat. Di mana hebat dia? Percaya dirinya, husnuzannya kuat. Pasti bila meninggal kembali ke surga bersama bapaknya. Ayo, masa kita kada husnuzan lawan Tuhan? Bahwa mati kita dia akan kembali ke surga. Tetapi kitanya amun orang lain kada boleh kita padahkan ke surga. Selama Nabi kada menyatakan itu ahli surga. Bidah. Kada boleh. Kecuali Nabi memandangkan orang itu orang surga, dan kita padahkan ahlul jannah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq namu basyarin nabil jannah tuh bila asyaratil kiram. Nah itu malah kita berbahaya mai itu katakan buahnya tuh ahli neraka. Termasuk bukan Syiah. Berbahaya. Karena Nabi liwat wahyu Allah mereka itu orang surga. Nah sama halnya kada ada kepastian orang itu orang surga, kita padahal orang surga pun itikat ini berbahaya. Makanya ketika ada orang meninggal adalah yang mendengar asyhadu ala anna hadal mayit min ahlil jannah. Nang ada asyhadu ala anna hadal mayit min ahlil, cukup sampai di situ. Mudahan dapat rahmatnya Allah.
Amun berdoa bang boleh kita si kitanya dan aku masuk surga firdaus tanpa hisab boleh kita. Jadilah jangan kada ingat enak bila makan nih seikung kah di hati kah aduh senang are kata bapak Allah barik lana bima razaqtana wa qina benar. Makanya ujungnya kayaknya udah tutup makan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Segala puji milik Allah. Warazaqanihi dan Allah memberi rezeki laun nang diparut ini tadi nah min ghairi haulin minni wala quwwatin nang kada ada daya upaya laun ulun maka tang ada aja nasi ini masakan padahal amun kita runut sing lapahan Tuhan menjabar mengarasi makhluk ini supaya sampai ke piring kita. Orang negara dulu tak perlu liar kayak biji jagung mau lah apa mau lah tajaknya lantung dengar tajaknya nek balum teh itu lagi na betabang kayunya bahkan ditabang kayu halaban mana bagusnya diharangnya berapa pulang di situ ini aja tajaknya belum berpandir pahumaannya lagi. Jadi nang sapiring nasi ini ada ribuan makhluk Allah nang dijabar oleh Allah hanya untuk mendatangkan kepada kita. Masa kita ada berucap alhamdulillah atas nikmat Allah ini. Coba kita renung-renungkan. Ini amun kada manutuk ilmu kada paham kita disangka kita nasi sapiring atau nang sabungkos itik nang ini biasa. Belum lagi nang ini nih si pandai besinya nang ini kada kawak gancangnya mencatok wasinya itu mun kada makan untuk 3 biji berapa luyang untuk jarinjing ini itu orang anunya karyawannya nama ulah pabriknya Masya Allah. Coba datang lawan kita wajar amun kita berucap alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah jadi lewat makanan pun kita bisa dekat dengan Allah. Nah dicari-cari juga jangan kita dalam kalabuh jumdon itik datang dasar bujur itik nang datang ini dicari-cari macam-macam lewat pencariannya nih ada jalan yang halal ada yang jalan haram macam-macam nang kada percaya lawan Tuhan memberi rezeki ini modelnya nih 3 jadi makhluk Allah nih nang kaya kada percaya bahwa Tuhan menjamin rezeki 3 aja makhluk nih di alam dunia nih ujar ulama di kitab Hayatul Hayawan. 1 tikus di hati tikus itu umahnya nah membawa banih menyumpalkan di galangan betuyuk di lubang tikus itu banih mudah kayak kada percaya bahwa Tuhan menjamin rezeki. 1 itik ada lainnya bertabungan ada angsa panjang lagi bulunya kada ada dengar angsa ini membawa untuk sedikit menyimpan ke bawah mana dulu kada ada beda lawan tikus. 2 samut hanya kemana kok menyumpal deh ada begitu ruyungnya mengangkat sebiji nasi udah kayak kada percaya tuh isuk diberi Tuhan jaminan rezeki. Burung pipit ada kayak itulah ada warik gini kada. Nah nang ketiga ya bubuan kita nang ada dilanggar deh. Ini 3 makanya di rumah ini kada sunyi 3 ininya sekies. Kada betikus besamut. Kada besamut betikus. Kada betikus besamut manusia. Ini 3 ikong nih sekies makanya kan mau pisah dulu gada bau di atas luting. Samut kada dalam lipatan baju di lemari betuyuk samut inya sekies saruh binatang nang lain tawakalnya kuat kepada Allah.
Maka bila di dalam kulkas dibeburukan makanan, beburukan bebasian, dimakan kada, dibariakan kada, basi di dalam kulkas apa di dalam lemari, itu menandakan rumah itu kada ada rahmat Allah. Amun kada ada rahmat Allah, berdoa di dalam rumah itu nah kada mau kabul rahmat Allah dia termasuk doa nanti kabul. Ada ini ya Allah bakas kayak ini lah apal marusuk sikit saya lagi nah dimakan kada dibariakan kada. Ya, bukan berarti harus habis kada. Ini ya Allah bertumpang-tumpang di dalam kulkas. Ada kangkung, ada bayam, kok buruk udah. Lain yang kada beisi rumahnya. Sekali sama setahun didatangi itu lain pulang nih itu kada terkontrol. Atau baju ya Allah belum betuyuk-tuyuk dalam rumah dipakai kada, dibariakan kada, nang ada sayang sama aja juga nih. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Atau di rumah itu pernah ada melakukan perzinahan, itu kada ada rahmat Allah. Kita nih amun betul tukar rumah nih hati-hati. Kita sambung belang. Kan makan nih panjang ini yang kita bahas. Ini ada tamara ini. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Setiap kalian wahai hambaku jar Allah telanjang. Dan sebenaran bang kita lahir adalah kita membawa pakaian telanjang. Kecuali orang lah aku beri pakaian, maka carilah, mintalah pakaian oleh kalian kepadaku, aku pasti akan memberi kalian pakaian. Ini ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, bahwasanya kalian ini selalu di dalam salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ujar Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kalian kepadaku, aku akan mengampuni kalian tanpa henti. Jadi kita jangan ditunjuki juga orang-orang salah tuh memang hakikatnya kayak itu. Hakikatnya seperti itu. Tetapi ujar Tuhan, aku mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan catatan bagaimana dapat ampunan Tuhan? Fastaghfiruni, minta ampun. Jadi ada orang bahari datang kepada seorang wali. Tuan wali, ulun berdosa saya Pak, minta ampun. Ujar Tuan wali nih, amun berdosa pulang Bang, minta ampun pulang. Amun berdosa Bang, minta ampun pulang. Amun berdosa Bang, minta ampun pulang. Amun berdosa Bang, minta ampun pulang. Sampai apabila ujar nang ini Tuan wali, sampai syaitan putus asa untuk menggoda engkau melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah menunggu kedatangan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku nang durjana atas perilakunya, ayo kesinian. Ayo kesinian, ayo kesia, ayo kamari. Jangan kalian putus asa atas rahmatku. Makanya pakai lejer aku kalau tidak berdosa pulang jangan bertaubat aja dulu. Kenapa? Karena pas kita bertaubat hendak berdosa tadi kada sampai kita mati, berarti kita mati dalam taubat. Jadi jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Dengan catatan kita dapat ampunan Allah seluruhnya. Fastaghfiruni, kita minta ampun. Minimal kita himba sambahyang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh, huwal hayyul qayyum boleh, wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah akan ampuni dosa kita walau kita lari dari medan peperangan.
Tapi sambahyang dulu jangan itunya aja. Sambahyang, nah aduklah kesempatan kita. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 3 kali, semua dosa kita akan diampuni Allah. Walau dosa itu ada takasak, kita pernah lari dari medan peperangan. Satu riwayat, Allah akan ampuni semua dosa kita, walau dosa kita sebanyak buih di lautan. Asal membaca itu, coba. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai bisa memudaratkanku. Jadi kalau Allah ini dengan kita melakukan dosa, Allah tuh mudarat. Ada. Amun kita kan, kita nih bos misalnya lah, bos gatah dimo bubuan karyawan kita kan dalam manurahnya lagi mudarat, kita bisa tutup pabrik gatah kita. Tuhan ada. Bah bila kita melakukan itu, kemana kembalinya? Kepada kita yang melakukannya. Jadi jangan coba-coba kita melakukan kejahatan tanpa taubat, karena kejahatan itu akan menampar kehidupan kita sendiri, bukan menampar kehidupan orang lain. Dan Allah ampuni dosa kita berataan. Tapi ulun yakin, saya yakinnya bila kita nih takasak di pengajian ini lah, tanpa beristighfar, dosa kita diampunkan oleh Allah. Kenapa? Sebab karena iwak-iwak yang ada di lautan, iwak-iwak yang ada di sungai minta akan ampun. Masa saya ikung iwak yang minta ampun itu kalau diterima Tuhan? Di riam kanan tuh aja berapa miliar kira-kira iwaknya, belum lebihin taluannya lagi. Kada teh itu lagi ditambak punduk 5. Ada teh itu samuyan hatal hitan jar Nabi samuyan. Nah, amun kita seorang minta ampun belum tentu dalam tanda kutip, tapi kita amun hakun datang ke pengajian, otomatis kita pasti pulang dari pengajian ini tanpa noda dan dosa. Belum lagi batu-batu mana jadi saksinya. Nah ini belum lagi kita berjajak di sayapnya malaikat. Kenapa? Ridwan bima yasna'u, karena malaikat ini senang benar lawan orang nang berjalan tulak menuntut ilmu. Jadi sabaratan kita ini berada di sayapnya malaikat. Masya Allah. Kada ada riwayat-riwayat hadis Nabi orang tulak haji berjajak di sayap malaikat. Kada ada. Orang tulak umrah berjajak di sayap malaikat. Kada ada. Orang maatar duit zakat. Kada ada juga. Orang puasa Ramadan. Kada ada juga. Dan ada orang yang talibul ilim, ketika dia melangkah, dia berada di sayapnya malaikat, karena malaikat ridwan bima yasna'u, sukacita ridha dengan apa yang diperbuat oleh hamba ini. Malaikat samuyaan wali Allah, dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Dapat cintanya malaikat, otomatis kita akan dapat cintanya Allah. Nah ini amun belajar mantik panjang itu anuannya, pemahamannya. Dan dapat rahmat Allah kita. Ini hanya mukaddimahnya. Jadi kadang memudaratakan Tuhan dan kadang akan sampai memberi manfaat lawan aku. Patampauni, kalian itu memberi manfaat lawan aku. Kalau kita dudukan ibadahan kayak ini lah, Tuhan makin mulia. Ada jar Tuhan. Ikam berataan berjikiran, memaulitan, ikam membaca Quranan, ikam jumpa ruatan, sambahyang berataan. Lalu aku mengambil manfaat dari perbuatan taat ikam itu pun kada. Aku adalah aku ya Tuhan, dan aku akan berkehendak dengan sekehendakku tanpa intervensi siapapun. Ini Allah. Namun presiden masih di bawah palunya di MPR masih ada kawal lagi.
Dan kekuasaan presiden ruang lingkupnya dari Sabang sampai Merauke kah? Bahari pang itu loh, ini ada tahu lagi ulun lah. Itu aja. Tak Malaysia hilang kekuasaan Jokowi. Singapura lain hilang. Terbatas. Allah memiliki langit dan bumi. Siapa kita? Hendak berdurjana hidup deh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zalim pulang Allah utus bila ada yang zalim perbuatannya akan kembali taubat kepada Allah dan akan melakukan kezaliman kepadanya sampai keduanya tak kumpulan mengenai dalam api neraka. Ujar Hisan Ibnu Atiyah. Kalau ada kita nilah melakukan kezaliman, apakah jar Imam Jurjani zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Banturan kita kan orang kita ini berduit bang, titikan ke tanah orang ada tahu kita menganggap biasa, orang kada terima wajar karena ampunnya, minta halal kada kita. Nah ada kayaknya nang diutus Tuhan pulang nang sama timbangannya melakukan kezaliman sebagaimana kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, ujar Tuhan, jikalau seandainya dari awal yang bernama manusia atau makhluk dari kalian sampai akhir dari kalian, baik manusianya baik jinnya, sabarataan sama di atas ketakwaan hati satu laki-laki. Misalnya sama hatinya beratan kayak Nabi Muhammad misalnya, dari awal sampai akhir kayak Nabi Muhammad bertahan, mazada zalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku, tidak akan menambah kerajaanku. Aku tetap aku, tidak akan pernah berubah dengan apapun. Ini yang kita takutan. Karena kau diimingi coklat, karena kau diimingi nak apa-apa Tuhan ini. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada kalau kita bertakun kenapa Tuhan, terserah wajar Tuhan. Dan mestinya kita pertanyakan tuh kenapa aku seperti ini, apa yang aku lakukan jadi sampai Tuhan melakukan seperti ini. Kitanya yang kita pertanyakan, jangan kita mempertanyakan Allah. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanyakanlah Allah, tanyakanlah apa yang kita lakukan. Wah, ngeri benar ini. Ngeri ya. Nah, kemudian lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jikalau awal dari makhluk yang aku ciptakan dan akhir dari makhluk aku ciptakan, baik itu manusia, baik itu jin, mereka berataan bisa paling durjana hati seorang laki-laki, berataan kayak Fir'aun misalnya hatinya. Dari dahulu sampai akhir zaman kayak Fir'aun berataan mengaku Tuhan. Nah, mana kasadzalika min mulki syai'a, tidak pernah mempengaruhi sedikit pun dari kerajaanku. Kaluangna guyang kerajaan Tuhan karena ada nang durjana, apalagi kita kasih kong bah tada ada harga enggak apa-apa. Kita nang linyak, mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Nah kayak kawan kita nih, nah mati dalam menuntut ilmu ini untung, dan satu mata aja pengajian meninggal sudah. Nah berarti saya meninggal dalam keadaan menuntut. Soalnya sirin abut madahi kita libur dulu pengajian lah malam Sabtu ini karena ada mi'ratan. Kemudian memberitahu ke kawanan, artinya toh sidin jangan ada libur toh. Kita menuntut ilmuwan meninggal berarti meninggal di dalam talibul ilm, mata syahida, orang itu mati syahid walau ala firasihi, walaupun di atas tilang. Kita ini sakitnya rutin menuntut ilmu, baik parak mati ampih. Nah ini mau
Nang iyanya kan di akhir. Nang iyanya mudahan Allah beri istiqamah. Kita teruskan lagi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Jikalau jar Tuhan nih wahai hambaku, dari awal sampai akhir manusia, jin berdirian berataan di satu tempat, lalu mereka meminta lawan aku, maka aku beri setiap satu dari permintaannya. Niscaya tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi perbendaharaanku, kecuali seperti berkurangnya air yang diculupakan ujung jarum, lalu ada banyu sedikit di situ dan titiknya pun kembali kepada lautan. Jadi kan ada berkurang lawan Tuhan. Jadi kita ini jangan merasa fakir selama kita ini menjadi hamba Allah yang kaya. Jadi hamba Allah yang kaya siapa? Kita. Siapa yang kaya? Allah kita. Jangan takutan melawan kefakiran. Ujar Ibrahim Al-Khawas. Ketika Sidin ini berdialog dengan iblis, gitu aja. Iblis, kenapa? Ujar iblis, aku bertakon lo nikah. Kekuatan ikam ini dan ikam masukkan kepada manusia ini apa? Dua hal dari iblis. Jadi bila ada dua hal ini, nah berarti orang itu memiliki energi iblis dalam hidupnya. Satu, khauful fakri, kekuatan takutan benar kada berduit. Wah, berarti kita ini ada unsur iblis di dalamnya tuh. Makin kuat takutan fakir, makin kuat takutan miskin, makin kuat takutan itu, berarti makin kuat unsur iblis di dalam hidup kita. Satu nih. Yang kedua, tamak. Nah, ini tamak. Hendak apun orang taros, hendak di orang taros, hendak minta bantu taros, hendak dikulur orang taros tangga seorang ditarik, tamak. Nah, bila dua hal ini ada dalam diri kita, biar kayak apa kita berzikir, ada manfaat. Kenapa ada manfaat? Karena kekuatan iblis ada dalam tubuh kita. Mudahan Allah hancurkan kekuatan iblis yang dua ini dalam hidup kita. Jangan takutan kita ini hamba Allah yang kaya. Hamba Allah yang kaya. Nah, tamak jangan juga kita. Amun diberi orang sambut, amun meminta kada. Nah, minta sombong pulang. Jangan kada boleh kita. Tapi amun maharap di orang kita kada. Bila ada kita maharap tamak ngarannya, nah disitulah kekuatan iblis ada lawan kita. Karasukan ngarannya kita. Karasukan. Kita teruskan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Hanya saja dia itu adalah amal-amal kalian. Uhsihalakum. Aku akan perhitungkan akan amal-amal itu untuk kalian. Nah, jadi kita ini kada kawal lari. Kita ini macam-macam amal. Ada amal hati, ada amal pikiran, ada amal pembicaraan, ada amal pendengaran, ada amal hayalan, ada amal macam-macam kita ini. Uhsikum, ada datanya. Ada datanya. Allah. Maka kainan disuruh Tuhan baca. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma hasiban. Nah, dibacain enak. Sampeyan ada datanya. Ada kau bahasa diwara, silakan lagi hidup di kita bahasa diwara. Silahkan, datanya ada. Kenapa? Rakib atid ini lebih canggih dari alat apapun yang canggih yang pernah diciptakan manusia dari dahulu sampai hari kiamat. Kada akan pernah terluput, dia akan mencatat
semua data yang pernah kita lakukan. Siha lakum. Summa wafikum iyaha. Maka aku akan sempurnakan di sisi hamba-hamba itu. Jadi kena dipilahi nang mana nang jadi banih anda kabalai minimal kakarung pupuk kakindai nang mana nang jadi hampa barat sorong kayaknya kayak itik Japon hampa barat. Nah nang mana nang cagar katimbunan napa nang ini nang hampa kan ada banihnya lalu nah katimbunan ada kayaknya nah dipilah-pilah. Amunnya kita mati bangsa status menuntut ilmu. Nah ini luar biasa. Ada tahu kisah catatannya aja prosedurnya, ada mahsyar, ada timbangan, ada siratal mustaqim, ada mizan. Itu prosedurnya aja. Kita akan menjalani prosedur itu. Kita ada jalan tikus. Asal mati kita dalam keadaan status menuntut ilmu. Nah, mana KTP-nya? Status menuntut ilmu. Langsung imbah berbangkit. Kayak kiamat, manusia munculan di kubur masing-masing. Kita kada tahu di mahsyar. Kita langsung berada di pintu surga. Takajud malaikat Ridwan. Siapa ini? Tampaikan KTP-nya. Buban menuntut ilmu. Malaikat Ridwan tahu prosedur. Orang menuntut ilmu langsung masuk ke dalam surga. Ini yang kita cari nih. Penuntut ilmu kita lah, amun sebulan sekali. Ada. Amun orang Pak Unjun tuh lihat ya, di dalam tasnya nang tulak penuntut ilmu itu, tabawa Unjun. Itu orang Unjun Pak Unjun. Karena kau melihat baju, tabayang sudah iwak di situ. Ini ahli Unjun. Nah, ini nih caranya orang menuntut ilmu. Nah, ya nang tuan guru nih walau keadaan mutalah orang supaya tetap status ini dipertahankannya menuntut ilmu. Nah, mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam status menuntut ilmu. Kemudian paman wajadah khairan, siapa mendapati kebaikan di situ, falyahmidillah. Nah, puji Allah. Saat ini nah kita lah diberi Tuhan anugerah hadir sibuk kalau nak ada hadir. Amunnya auran nak ada hadir tuh bisa taur kita. Tapi ya kada dapat kita dapat. Ini kita puji Allah. Amunnya nak ada turun itu garing kita bisa garing padanya. Garing dompet. Garing masalah, garing sudahnya kita tang kawaha. Falyahmidillah, kita puji Allah ini. Puji Allah, alhamdulillah. Badiat pulang kita, amun panjang umur, sehat, ada kesempatan untuk berhadir pulang. Kalau perlu rekrut orang lain pulang. Kenapa? Karena ini MLM, multi level marketing. Ada kita rekrut ini nah turun gara-gara kita. Ini dapat hidayah Tuhan. Nah kita dapat saham. Karena ini hukumnya multi level marketing. Jangan asaan urusan kebaikan deh. Urusan main futsal bilang kalau benar membawa bagairah benar. Ini ayo kita umum makan di pengajian lah. Kitabnya jelas, sanadnya sudah jelas. Tentang membacakan sekolah pesantren di mana jelas. Gurunya siapa, diamnya di mana jelas. Ada abal-abal ini. Nah sengaja lagi ini. Sengaja lagi. Nah, waman wajada ghaira dzalik. Siapa jar Tuhan mendapati kada baik, fala yalumanna ila nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya. Kenapa aku dijadikan tetap pikir-pikir hendak menuntut ilmu? Apanya aku deh? Nah, jangan mencela yang lain, celak diri seorang. Kenapa aku nih makin berparah ke kubur tapi kayaknya makin kada bersanggup. Jangan mencela orang lain, celak diri seorang. Ini yang perlu kita renungkan. Kemudian hadis yang kedua, kita bisa akan menjawab lebih ini lah. Ajazani bihil allamah. Nah ini
Hadis yang kedua, meijazahkan kepadaku dengan hadis yang kedua ini. Al-allamatu, orangnya yang paling alim. As-sayyidu, orangnya Habib Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Nah, jadi kita dapat ulang sanadnya inilah. Dapat ini sanadnya. Badaan ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awaliyah. Ini hadis musalsal dengan hadis awaliyah. Nah, ini dapat kita bertanda hadir ini nasar ini dapat sanad hadis musalsal. Sampai ke mana sahabatnya ini? Ila Abdullah bin Amr ibn As. Kepada Abdullah anak Amr bin As. Siapa Amr bin As ini? Gubernur Mesir. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Nah ini Masya Allah. Orang yang kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah yang Rahman. Jadi bila orang dikasih sayang hidupnya, itu tanda orang itu di dalam kasih sayang Allah yang Rahman. Orang pemarasan, maka tanda orang itu dimarasi Allah yang Rahman. Irhamu mambil ardi. Kasih sayangilah oleh kalian siapa saja yang ada di bumi. Yarhamkum mampis sama. Otomatis penduduk langit akan cinta kasih kepada kalian. Nah, siapa penduduk langit itu ya? Malaikat Mikail, penduduk langit itu kasih lawan kita. Maka malaikat Mikail ini malaikat yang membagi rezeki. Malaikat Hafadhah, malaikat Ruhanin, malaikat Karubin, macam-macam di penduduk langit yang mulia-mulia itu akan cinta kasih. Seberapa dapat cinta kasih mereka yang di langit itu? Ketika kita ini seberapa cinta kasih lawan penduduk bumi. Makanya ada doa, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Itu supaya kita menarik cinta kasih penduduk langit. Nah, jadi amun kita nih hendak dapat otomatis cinta orang-orang langit, maka cinta kasihilah orang-orang bumi. Wal makna maksudnya ar-rahimun liman fil ardi, orang yang kasih sayang bagi siapapun yang ada di bumi. Min adabiyin, termasuk di situ manusia. Jadi kadang-kadang manusia ini yang berbeda partai kah, berbeda agama kah, selama ini kada harbi, kita kasih sayang kepada mereka. Sukunya apakah, kita kasih sayang kepada mereka. Wahayawanin dan binatang-binatang. Nah, ini buat bibinian ini bisa tamandak di binatang nih. Di mana? Nah, karena bibinian bersentuhan lawan dapur. Sedangkan kucing ini kebanyakan terminalnya di dapur. Nah, ya namanya bincul kepala kucing. Maka kasih sayang ini lawan hewan. Jadi jangan kita lam yu'mar bikatlihi, nang hewan itu kan diperintahkan untuk membunuh. Lah amunnya diperintahkan membunuh, kita bunuh. Seperti apa? Ular misalnya, ular murak itu, ular sambur itu sunat dibunuh. Kalau jengking sunat dibunuh, ada. Ini diinggo, aneh juga. Inggih, ular sambur itu disunat akan dibunuh, sidin menginggo. Malawan kudrat karena gini ayo ja. Nah bil ihsan ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim, maka akan berbuat baiklah Rahman kepada mereka, yaitu Allah. Jadi sebenarnya lah kita ini hendak mengukur seberapa kasih sayang Allah lawan kita, ukur hati kita seberapa kita ini memiliki cinta kasih kepada ini makhluk. Itu aja ukurannya.
Amun kita tak ada terselip dendam lawan siapakah, berarti dipintakan situ nah kurang kasih sayang Tuhan lawan kita. Kenapa? Karena di dendam itu ada kasih sayang. Tak ada di dalam hati kita ini ada titik kebencian kepada si fulan. Nah dipintakan situ nah kita kurang kehilangan kasih sayang rahmat. Mestinya dada kita inilah jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Nabi menyatakan al-mu'min laisa bihaqud. Orang yang beriman itu tidak ada dendam di dalam hatinya. Asal orang beriman. Amun munafik ada dendam. Diuji Tuhan karena kita nih ada nama Allah wal lawan kita nih. Kualitas iman kita nih bujur sempurna kada. Nah, pertanyakan hati kita ada dendam pada lawan orang itu. Mudahan dapat rahmat dari Allah. Kita teruskan lagi lah. Ya Allah, biar mendengarkan aja juga. Supaya takasubalah benar ya nah. Irhamu man tastati'una antarhamu min asnafi makhlukatihi ta'ala walau gaira akilin bisyafaqah alaihim wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah yarhamkumul malaikah. Loh, kasih sayangilah orang yang kalian sanggup untuk mengasih sayanginya dari golongan apapun dari makhluk Allah Ta'ala ini, walau gaira akilin, walaupun makhluk itu kada berakal. Artinya jadi kada membalas, tetap kita beri rahmat dan kasih sayang. Jangan kita ini mengasih sayangi bertujuan lawan orang yang membalas saja kasih sayangnya kita. Jangan dibalasnya kah kasih sayang kita, diterima kasihnya kah, kadakah semampu kita lakukan kasih sayang itu kepada ini makhluk. Ada kalau diutus Tuhan lah kakasihnya dan ini mau rusi orang gila di tengah jalan, ada tuh kasih sayanginya, dimandiinya, digantiakannya baju, diberi makaninya, diguntingnya. Ada nama harap balasan saja lah, ada di makhluk Tuhan seperti itu. Karena ini harus berlaku dari makhluk Allah ini supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya ada sabda Nabi ini memang benar ada makhluk Allah seperti itu. Nah kita untung di sini nah mantas tatiun yang mampu kita. Ada kalau kita bertamuan orang itu langkah 7 mau pulangkan kucing aja. Kalau kau melihat kucing di tengah jalan diambilnya, bilang hibah kucing di rumahnya. Ada nasihatnya. Nah minta ya Allah ya Rasulullah. Wa min rahmatihi amatul li ahli sama. Dan dari rahmatnya itu umum bagi penduduk langit. Alladzina hum aktsaru min ahlil ardh. Karena penduduk langit ini lebih banyak dari penduduk bumi. Berhujung kita bila kita nih memberi kasih sayang kepada penduduk bumi berhujung. Kenapa? Karena seluruh penduduk langit akan cinta kasih kepada kita. Sedangkan penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Wala yajuzu li syaksin. Nah, ini harus pian catat nah. Ini ilmu nih. Kada boleh bagi seseorang ayat dua li jamil muslimin bi ghufri jami'i dzunubihim, bahwa mendoakan di jami' seluruh kaum muslimin dengan ampunan seluruh dosa mereka. Kada boleh. Makanya khatib itu adalah mengucap Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Kada ada. Nah ada Allahumma ghfir lil, kada boleh ya Allah Allahumma ghfir li jami'il muslimin, kada boleh. Kenapa? Karena kayak menghilangkan Allah nenggapar amunnya. Kan udah berdosaannya lagi siapa? Ada seimbang lagi alam semesta. Jadi orang-orang yang berdosa, orang itu keseimbangan alam supaya tetap kehidupan ini berjalan. Oh, kada boleh nih membuat li jami'il muslimin, kada boleh dengan ampunan seluruh dosa mereka. Au yad'u li fakirin binahwi bi'ati dinarin, atau mendoakan orang yang kada berduit, mudahan ikam dapat duit 100 dinar, kada boleh gitu juga. Nang boleh apa? Mudahan ikam luas rezeki. Jangan ayo ikam hari begawi nah, mudahan ikam dapat 1 juta, kada boleh.
Ada boleh itu. Jadi mudahan ikam luas rezeki. Itu kada usah di anu badal. Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha dzalika wa yaqulu hadza minar rahmah bil khalqi li'anna mukhalifun li nususis syar'i. Nah, itu bukan daripada syariat dibenarkan kata-kata itu. Ru'yal Ghazaliyu, kita teruskan lagi lah. Dimimpi orang Imam Al-Ghazali. Jadi orang ini melihat Imam Ghazali pintaum dalam tidur. Siapa Imam Ghazali ini? Qutbul Ulum. Ngaran sidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Ini hidup beliau ini sekitar tahun 450 Hijrihan. Nah, 400 kali 500 Hijriah lah. Jadi 5 abad setelah Rasulullah wafat. Seabad itu berapa? 100 tahun lah. Nah, berarti 5 abad setelah Rasulullah wafat muncullah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi sini dilihat orang di dalam tidur. Pakilalahu ma fa'alallahu bika, wahai Imam Hujjatul Islam, pian telah wafat, apa yang Allah lakukan lawan pian? Faqala au qafani baina yaday, Allah interogasi aku. Oh, jadi Imam Ghazali diinterogasi Tuhan, apalagi kayak kita model kayak percaya diri benar itu, padahal Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, macam-macam karangan Imam Al-Ghazali ini. Macam-macam ayuhal walad, macam-macam kitab sidin, dan banyak menciptak jadi wali kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang wahid dirubah-rubah oleh orang-orang Wahabi. Di macam-macamnya kitab. Kalau orang itu wali pasti kasal salikin, pasti kaji dulu kitab Ihya Ulumuddin. Kada kawa tang ada jadi wali nya selama kada mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebuah peraturan karena beliau adalah Qutbul Ulum. Oh, ini masyaallah. Nah, sidin ini diinterogasi Tuhan. Lalu waqala li bima qaddamta alayya. Ghazali, ya bahasa kita jar Tuhan. Ikam sangu apa datang kalau aku nih? Sangu ikam apa datang kalau aku jar Tuhan? Pasir tu azkur a'mali. Lalu aku mulailah ujar Imam Ghazali menyebut-nyebut amal-amalku. Ulun Tuhan sangu dina. Puasa Senin Kamis, haji, umroh, ini disambat Imam Ghazali. Sampai yang tahajud, sampai yang duha, wirid. Ada kalau wirid tadi Imam Ghazali, wirid hari Senin ini, wirid hari Selasa ini ada itu. Itu membuat tarikat-tarikat untuk mendapatkan ilmu laduni harus mengamalkan amaliyahnya Imam Ghazali itu. Jadi ini apa jar Tuhan lam akbilha. Ghazali, samuyaan yang kau lakukan itu aku ada menerima. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan kita ini namanya melakukan barenung. Dan kita di husnul khatimah. Anakku tarima jar tuh Imam Ghazali. Anakku tarima jar tuh. Lam akbilha. Benapa? Wa inna ma qabiltu minka data yaumin nazalat jubabatun ala midani qalbika litashriba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadzat haddaha rahmatan biha. Nah, aku terima sabuting kerja Ghazali ya Tuhan. Apa? Satu hari turun lalat. Nah, inilah nyembah hari mungkin kada beracun anulah dari buah apa mungkin diulah dari buah apa tinta hibrahnya itu lalu dibuat jadi diculop Imam Ghazali bahari ya tuh pengarang kitab Yaumil Qiyamah ditulis kita ini ada laptop ya tuh ada kalau pengarang menulis salawat saja luput sih lah.
datang ngejar Tuhan lalat harus dicatat kalau nih rakib atid ada sambil mencatat semua perilaku makhluk ini. Tidak ada yang pernah luput dari catatan kiraman katibin. Datang lalat, nah jadi Imam Ghazali ada lalat minum kehausan kan jadi karena bila sih mencacap tak ganggu lalat ini. Makanya lalat asik meisap dalam keadaan haus ada jadi Imam Ghazali menulis lihat tangan sini lalat tuh sampai kanyang tinta jualan minumnya ajar aja terabang. Nah itu jar Tuhan jadi ikam ini kuhargai wahai Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Summa qala ta'ala umdu bi abdi ilal jannah. Ayo wahai malaikat-malaikat giring di hambaku Imam Al-Ghazali ke dalam surga. Nah jadi kita ini jangan menghina sekecil apapun kebaikan. Kita kada tahu mungkin di situ turun rahmat Allah untuk kita. Ya karena banyak hari kiamat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hari kiamat ini banyak karena nak ada disangka sekali itu yang mendapat rahmat Allah. Kenapa? Karena nak ada disangka di satu kita kada mengingat lagi. Nak kedua ikhlasnya kuat. Alahannya orang ganda-ganda ini bisa mengingat dan ini bisa berbahaya. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan disia-siakan, lakukan karena kita kada tahu dari kebaikan sekecil itu Allah rahmatnya maha luas. Sin wa khasiat rahimakumullah. Wa fi qaulihi ta'ala wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani al-jazam bisa yarhamkum dibaca nah ala anahu jawabul amar warrafu bisa juga yarhamukum ala annahu jumlatun du'aiyah wa huwa aula. Nah jadi bila ada yang membaca irhamu man fil ardi yarhamukum ada yarhamkum boleh bahkan yarhamukum itu lebih aula lianna doa sallallahu alaihi wasallam gairu mardud karena doa Nabi itu kada pernah ditolak. Jadi bila kita adalah kasih sayang kalau sama nuntut apa-apa karena kita sudah dapat doanya Nabi. Paham lebihan? Nah doanya Nabi ini kada pernah tertolak berarti pasti dapat kita kasih sayang langit asal kita kasih sayang. Minimal kita kasih sayang lo kekanakan, lawan cucu barang dulu. Nah ini apa bagalan ini amai kita saking pamamayannya takutan cucu beparak. Jangan. Nah kita itu pasti dapat otomatis karena doa Nabi kada pernah ditolak. Nah ini yang terakhir. Sampai kita kabab nang selanjutnya. Wa min asbabi husnul khatimah setengah daripada sebab husnul khatimah al-muwadzabah ala hadad doa. Mengakalkan ini doa. Jadi inilah bila kita kakalkan ini doa pertanda kita ini meraih husnul khatimah. Nah, apa doa-doa ini? Insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam shawab. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.